Halo teman-teman, kembali lagi di ACK Film. Kali ini saya akan kembali mengulas sebuah alur cerita dari film yang tentunya akan membangkitkan adrenalin kalian. Film ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Aaron Ralston yang terjebak di dalam lembah bernama Blue John Canyon selama 127 jam lamanya. Hingga pada akhirnya ia harus mengamputasi tangannya sendiri agar bisa selamat dari tempat tersebut. Dan inilah 127 jam. Di awal film kita langsung diperlihatkan dengan seorang pria bernama Aaron Ralston yang sedang berkemas dan mengambil beberapa peralatan yang sepertinya itu adalah alat-alat yang biasa ia gunakan untuk memanjat tebing. Setelah merasa cukup dengan perbekalan dan peralatan untuk ia bawa, kemudian Aaron segera memacu mobilnya sekencang mungkin. Di sepanjang perjalanan, Aaron tetap menyempatkan waktunya untuk mendokumentasikan kegiatannya selama di perjalanan. Singkat cerita, sampailah Aaron di tempat tujuannya, yaitu sebuah lembah. Lembah itu dinamakan Lembah Blue John Canyon. Karena sudah terlalu malam ia sampai di tempat tersebut, ia pun memutuskan untuk beristirahat di mobilnya dan melanjutkan perjalanannya di keesokan hari. Keesokan harinya di hari Sabtu, Aaron mulai memacu adrenalinnya dengan menggunakan sepedanya di tengah hamparan padang tandus yang sangat luas, sambil sesekali mendokumentasikan kegiatannya tersebut. Dirasa cukup, kemudian Aaron memutuskan untuk menyimpan sepedanya dan dengan perlahan menyusuri tebing-tebing yang ada di lembah tersebut. Singkat cerita, ketika sedang asik berjalan, tiba-tiba ia bertemu dengan dua orang wanita yang sedang kebingungan untuk mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Wanita itu bernama Christy dan Megan. Tak membutuhkan waktu yang lama bagi Aaron untuk langsung akrab dengan kedua wanita tersebut. Ia kemudian mengajak kedua wanita itu untuk pergi ke tempat yang sering ia kunjungi, yaitu sebuah kolam pemandian yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang. Walaupun sempat ragu, akan tetapi dengan aura kegantengan yang Aaron miliki, akhirnya ia pun berhasil meyakinkan kedua wanita tersebut. Bagi Aaron, lembah ini layaknya seperti taman bermain. Ia bahkan tahu sekali setiap sudut dan celah-celah yang ada di lembah tersebut. Singkat cerita, Aaron kemudian berinisiatif menawarkan kepada mereka berdua untuk mencoba jalur alternatif yang biasa ia lalui. Ia juga mengatakan bahwa tak banyak orang tahu mengenai jalur alternatif tersebut. Ketika sedang menyusuri celah tebing dengan perlahan, di luar dugaan, tiba-tiba ya, Aaron terperosok jauh ke dalam celah tebing. Akibat dari kejadian tersebut, Megan dan Christy panik luar biasa. Di kondisi seperti itu, mereka berdua berniat untuk kembali keluar dari celah tebing tersebut dan pergi untuk meminta bantuan. Akan tetapi tak berselang lama setelah itu, tiba-tiba mereka mendengar nyanyian Aaron di bawah sana. Ternyata di bawah sana ada sebuah danau kecil dengan air yang jernih dan sangat indah. Di sini Megan dan Christy mencoba memberanikan diri untuk melepaskan pegangan dan terjun dari sela-sela tebing tersebut. Alhasil mereka sangat menikmati sensasi terjun dari ketinggian hingga mengulanginya beberapa kali. Setelah dirasa cukup menikmati kesegaran danau tersebut, Aaron kembali menuntun mereka berdua untuk pulang hingga akhirnya mereka harus berpisah di persimpangan jalan. Ya, sebelum mereka berpisah, mereka berdua mengajak Aaron untuk berfoto bersama dan mengajak Aaron untuk menghadiri pesta mereka di keesokan hari. Kemudian Megan dan Christy kembali pulang sementara Aaron bertahan melanjutkan petualangannya. Di hari itu ia pun menyusuri sudut-sudut lembah yang terbilang cukup ekstrim. Ia berjalan masuk ke dalam celah tebing dan sial baginya ketika Aaron terpeleset. Sebuah batu bulat berukuran cukup besar yang ia gunakan sebagai tumpuan pegangan tiba-tiba terjatuh dan menghimpit tangan kanannya. Dan disinilah awal dari kisah Aaron Ralston dimulai.
Peristiwa tersebut seketika langsung membuatnya shock. Pikirannya kemana-mana dan ia mulai memperhatikan sekeliling tempat ia berada. Ia tak percaya akan tragedi yang menimpa dirinya saat ini yang terjebak di sebuah lembah sempit yang hanya dipenuhi dengan bebatuan. Lembah yang berada di tengah padang tandus yang sangat luas, di mana tak ada seorang pun yang akan mengetahui keberadaannya. Karena pada saat berangkat di tempat tersebut, Aaron tidak memberitahukan kepada siapa-siapa. Di sini ia mencoba menarik tangannya beberapa kali, akan tetapi hasilnya nihil. Batu itu pun tidak bergerak sama sekali. Tak mau mati di tempat tersebut, ia pun kembali berusaha sekuat tenaga untuk mengangkat batu yang menghimpit tangannya. Akan tetapi sangat disayangkan batu itu terlalu besar untuk ia angkat. Akhirnya ia pun mencoba membenturkan badannya berkali-kali, akan tetapi hal itu tidak membuat batu tersebut bergerak. Dengan kondisi seperti ini membuatnya panik dan hampir frustasi. Di sini ia mencoba menenangkan dirinya dan mencoba berteriak memanggil Megan dan Christy yang mungkin saja tak jauh dari keberadaannya. Setelah beberapa saat, ia kembali mencoba mengeluarkan beberapa alat dalam tasnya, berharap ada sebuah benda yang dapat menyelamatkan dirinya dari tempat tersebut. Ia memang tidak membawa alat komunikasi sama sekali karena memang ia tahu tempat itu tak ada sinyal. Ia mencoba menenangkan dirinya dan menatap beberapa peralatan yang ada, mencoba berpikir mencari cara untuk bisa mengeluarkan tangannya dari himpitan batu tersebut. Dari beberapa alat yang ia bawa, hanya sebuah pisau serbaguna kecil yang bisa ia andalkan untuk pelan-pelan mencoba mengikis sedikit demi sedikit bagian batu tersebut. Akan tetapi usahanya itu tak membuahkan hasil sama sekali lantaran batu itu terlalu keras. Ditambah lagi ia hanya memiliki persediaan makanan dan minuman seadanya, sehingga mau tidak mau ia harus mengatur jatah makanan dan minuman agar bisa bertahan selama mungkin di tempat tersebut. Berjam-jam pun sudah berlalu hingga malam hari dan Aaron masih tetap berusaha mengikis batu yang menghimpit tangannya itu. Mustahil memang memecahkan batu itu menggunakan pisau yang tumpul. Ia kemudian membuat katrol dengan mengikatkan tali pada sebuah batu agar batu yang menimpa lengannya dapat terangkat dengan menggunakan tali tersebut. Tanpa ia sadari ia pun tertidur dan tak lama setelah itu ia pun kembali terbangun. Di momen seperti itu ia tiba-tiba teringat dengan sosok ayahnya, di mana ayahnya sering mengajak Aaron untuk berkeliling di lembah tersebut. Ia kemudian mendokumentasikan dirinya yang sedang terjebak di celah batu Blue John Canyon. Dalam rekaman tersebut sedikit ia menjelaskan kronologi peristiwa yang menimpa dirinya serta memperkenalkan orang tuanya dan menjelaskan kondisi tangannya yang terhimpit oleh sebuah batu. Aaron juga berpesan bagi siapa saja yang menemukan rekaman tersebut ketika ia tak selamat, ia meminta agar rekaman tersebut diserahkan kepada orang tuanya. Tiba-tiba ada sebutir pasir yang jatuh di kepalanya. Ia sangat berharap ada seseorang di atas sana. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Aaron mencoba berteriak sekencang mungkin untuk meminta pertolongan kepada siapa saja yang ada di atas sana. Akan tetapi usahanya itu tak membuahkan hasil sama sekali, karena sepertinya itu hanyalah butiran pasir yang terbawa oleh kerasnya angin di atas. Keesokan harinya di hari Senin, Aaron kembali memperkuat tali kemarin yang sudah ia ikatkan kepada batu untuk mengangkat batu yang menimpa lengannya. Dan setelah dirasa cukup, ia pun kembali menarik tali tersebut sekuat tenaga. Namun usahanya di hari ketiga ini tidak membuahkan hasil sama sekali, karena memang batu itu tidak bisa diangkat oleh hanya menggunakan tenaga satu orang saja. Sambil mengumpulkan tenaga, ia pun meminum air yang sebentar lagi akan habis.
Ia kemudian terpaksa mengantongi air kencingnya sendiri untuk disimpan dan akan ia minum dalam keadaan darurat. Tak lama setelah itu ia kemudian melihat ke arah tangannya yang sudah tidak dapat ia gerakan. Ia berpikir bahwa salah satu cara untuk bisa keluar dari tempat itu yaitu dengan mengorbankan tangan kanannya. Ya, dengan kata lain ia harus mengamputasi tangannya sendiri walau tanpa menggunakan obat bius sedikit pun. Ketika sedang berbaring kelelahan, tiba-tiba hujan pun turun dan hampir saja menenggelamkannya. Ia kemudian berusaha mencoba menyelam ke bawah dan dengan sekuat tenaga ia mencoba melepaskan tangannya dari batu besar tersebut. Seketika air mulai naik dan di sini ia berusaha mencoba menyelam ke bawah dan dengan sekuat tenaga ia mencoba melepaskan tangannya dari batu besar tersebut. Untungnya tangan Aaron terlepas dan kemudian ia segera berlari menuju mobilnya dan keluar dari tempat tersebut. Dengan hujan yang sangat deras, ia pun melaju mobilnya sekencang mungkin dan menuju sebuah rumah seseorang wanita yang sudah lama tak ia temui, di mana dulu ia pernah bertengkar hebat dengan wanita tersebut dan semenjak saat itu mereka pun tak pernah bertemu lagi. Wanita tersebut adalah istrinya. Dan ternyata itu hanyalah sebuah mimpi dan Aaron masih terjepit di lembah tersebut. Hari kembali berganti, ini adalah hari keempat Aaron terjebak di tempat tersebut. Setelah beberapa saat di sini Aaron mulai memberanikan diri untuk menusuk lengannya itu dengan menggunakan pisau kecil yang kita lihat sedari ia terjebak di tempat tersebut. Dan sampailah di hari kelima Aaron terjebak di tempat tersebut. Aaron yang sudah kehabisan persediaan air akhirnya dengan terpaksa meminum air kencingnya sendiri yang memang sudah ia tampung beberapa hari yang lalu. Di hari itu ia juga sudah membayangkan kematiannya dan mengukir hari dan tanggal kematiannya di tempat tersebut. Di waktu seperti ini Aaron membayangkan kehadiran orang-orang yang menyayanginya. Orang-orang yang selama ini ia abaikan dan berkumpul dengan orang-orang tersayang. Dan hal itu cukup membuat semangat Aaron kembali terpacu dan berjuang untuk bertahan hidup untuk bisa segera keluar dari tempat tersebut. Tulang adalah bagian paling keras yang terdapat pada tubuh manusia. Dan itu adalah kendala terbesar yang dihadapi oleh Aaron. Dan dengan sekuat tenaga ia pun berusaha untuk mematahkan tulangnya itu dengan pisau yang tertancap di lengannya. Dan pada akhirnya ia pun berhasil mematahkan lengannya. Tak cukup sampai di situ, Aaron kemudian memotong daging lengannya dengan menggunakan pisau satu-satunya yang ia miliki. Ya, kita tahu bahwa pisau itu tidaklah tajam sama sekali. Akan tetapi dengan tekad yang luar biasa yang ia miliki, akhirnya ia berhasil memotong lengannya tersebut. Lanjut pada akhirnya Aaron pun membungkus tangannya tersebut dan harus segera keluar dari tempat itu secepat mungkin sebelum ia kehabisan darah. Sebelum ia pergi dari tempat itu, ia tak lupa mendokumentasikan tempat paling kelam dalam hidupnya. Dengan tenaga yang tersisa dan tangan kirinya yang masih utuh, ia pun berhasil keluar dari lembah tersebut. Dan singkat cerita, sampailah Aaron di permukaan. Ia melihat sebuah genangan air dan tak membutuhkan waktu yang lama, ia kemudian langsung menghempaskan badannya di genangan air tersebut. Ia mencoba meminum sebanyak mungkin, namun air tersebut tidaklah membuat rasa dahaganya menghilang. Di tengah perjalanannya, kesempatan untuk hidup kembali ia rasakan ketika ia bertemu dengan sebuah keluarga yang tampaknya sedang menikmati suasana di tempat tersebut. Aaron langsung memanggil dan meminta pertolongan. Teriakan itu pun langsung didengar oleh keluarga kecil itu dan langsung segera berlari menghampiri Aaron. Keluarga itu pun segera menuntun Aaron untuk bisa keluar dari tempat tersebut.
Di tengah perjalanannya mereka bertemu dengan orang lain yang langsung memberikan air minum kepada Aaron. Singkat cerita, waktu pun berlalu dengan sangat cepat. 3 tahun sudah semenjak kejadian tersebut. Kini Aaron bisa kembali bertemu dengan istrinya dan orang-orang tersayang yang pernah ia bayangkan pada saat terjebak di lembah tebing Blue John Canyon. Dan film pun selesai. Pesan yang dapat diambil dari film ini yaitu manfaatkan waktu kalian dengan sebaik mungkin untuk bertemu dan bersua dengan orang-orang tersayang, khususnya keluarga. Karena akan ada masanya di mana kalian merindukan suasana berkumpul dengan keluarga, akan tetapi yang bisa kalian lakukan saat itu adalah hanya melihat pajangan foto yang terpampang jelas di dinding kamar tamu rumah. Saya Ciko dan jajaran direksi pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.